Baik, Eh, terima kasih Romo, Bapak Ibu. Eh, saya mengucapkan terima kasih karena di-invite di grup ini. Senang sekali karena saya boleh berbagi gitu. Sebelumnya Romo sebetulnya sudah memberi guidance kepada saya kira-kira apa yang akan Bapak Ibu eh, apa yang mesti saya sharingkan di sini gitu. Pertama mungkin saya sharing, saya pergi berdua dengan suami saya. Usia saya eh, tahun lalu itu 54 tahun, suami saya usianya 58 tahun. Jadi kami apa namanya sudah di atas 50 tahun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya apakah eh, kalau misalnya usianya di atas 50 gitu kuat atau tidak gitu sebetulnya bukan masalah usia gitu, tapi lebih kepada masalah stamina gitu ya. Nah, di sana pun saya juga uh, surprise karena jujur saja saya tadinya juga khawatir, sangat khawatir sekali apakah saya sanggup atau tidak gitu ya. Uh, karena saya tidak punya bayangan sama sekali gitu, belum pernah ya jalan olahraga itu menjadi kebiasaan, tapi apa namanya saya tidak membayangkan bagaimana suasana di sana. Gitu. Tapi ternyata waktu di sana perjalanan itu kan sebetulnya kalau dari awal dari pertama dari Prancis hingga sampai ke Santiago ke apa namanya ke akhir itu eh, totalnya 800 gitu. Jadi ada beberapa 800 kilometer gitu. Nah, kami mulai dari Astorga 268 gitu. Nah, eh, apa namanya singkat cerita di perjalanan kami bertemu dengan banyak yang lebih senior gitu ya. Saya ketemu ada eh, seorang oma gitu yang namanya Olga gitu. Itu usianya 80-an. Ada opa usianya juga 87 yang mereka jalan dari Prancis. Tapi tentu saja tidak bisa dibandingkan apple to apple karena sebetulnya bagi saya mengambil kesimpulan bahwa kuat atau tidaknya itu tergantung stamina kita, tergantung apakah uh, apa namanya bagaimana kondisi kita masing-masing dan itu yang tahu hanya kita sendiri dan tentu saja stamina itu uh, juga perlu latihan. Saya sendiri di waktu sebelum berangkat itu sangat sibuk sekali bekerja sehingga latihannya boleh dibilang minim sekali. Meskipun demikian, saya sebetulnya orang yang suka berolahraga dan suka jalan gitu ya, jalan di biasanya saya jalan di CFD gitu. Biasanya jalan dari Plaza Senayan kemudian sampai Bundaran HI balik lagi gitu. Itu memang tidak rutin tapi saya uh, suka melakukannya gitu dan kemudian jalan pagi seperti itu. Nah, jadi patokannya sekali lagi bukan usia tapi stamina dan juga kebiasaan. Apakah sekolah olahraga, apa jalan kaki gitu. Nah, uh, artinya berarti sebelum Kamino kita harus melakukan latihan. Gitu. Latihan juga dengan beberapa teman, latihan dengan membawa ransel gitu ya. Saya sendiri latihannya nggak bawa ransel gitu. Cuman yang dulu yang paling shock buat saya adalah uh, bahwa perjalanan itu kami hanya boleh membawa 10% dari berat badan. Berat badan saya itu 45 kilo Romo. Jadi kalau misalnya cuma boleh bawa 10%, artinya saya cuma bawa 4 kilo dari Indo. Gitu dan bawa 3 baju gitu. Kami hanya bawa itu aja, jadi nggak boleh bawa lebih gitu karena ransel kami bawa kayak gitu dari Jakarta, dari berangkat sampai nanti pulang. Lalu kemudian uh, saya percaya bahwa setiap orang tahu kondisinya masing-masing, maka dia akan jalan dengan kecepatannya masing-masing. Jadi suatu saat yang saya surprise, saya di sana kita punya kecepatan masing-masing. Jadi misalnya berangkat pagi bareng berdoa, doa pagi, berangkat bareng sarapan pagi, tapi setelah itu jalan sendiri-sendiri dengan kecepatannya masing-masing. Berhenti juga kalau capek itu sendiri. Cuman kita udah tahu tujuan akhirnya di mana, sudah di briefing malam sebelumnya gitu. Nah, terus kemudian uh, yang surprise Romo, saya ketemu dengan uh, Romo Robi Wowor gitu ya, Pater Robi gitu. Pater Robi, saya kaget gitu ketemu dengan Pater Robi yang jalan. Dia bilang, Raros kamu jalan aja dengan kecepatanmu, aku udah tahu kok kecepatanku berapa. Gitu. Jadi saya tuh ngelewatin Pater Robi waktu itu. Terus tiba-tiba dia, saya, hah, kenapa saya jadi Pater Robi jadi di depan? Kenapa saya kok di belakangnya Pater Robi gitu? Ternyata, loh Pater kok udah duluan? Perasaan tadi sih udah lewatin gitu ya. Terus dia bilang,
oh iya, kamu mungkin sambil berhenti gitu. Kalau saya kan enggak, saya jalan pelan-pelan, tapi saya jalan pelan-pelan terus saya istirahatnya sebentar aja, terus saya jalan lagi gitu. Pater nggak mau makan tak gitu. Saya waktu itu menawarin ke Pater, terus dia bilang enggak, karena saya punya nadar, saya mau mendoakan ini saya mau ke penghentian berikutnya mendoakan yang sakit cancer gitu. Terus oh iya, Pater nggak mau makan nggak, saya udah bawa bekal. Terus bener tuh dia jalan pelan-pelan timi-timi saya makan sebentar tuh saya salip lagi gitu. Saya salip lagi terus apa namanya udah jalan duluan gitu. Terus saya lagi berhenti ngopi tiba-tiba sore tuh saya udah ketemu Pak Robi udah di depan lagi. Jadi intinya walaupun saya jalannya cepat gitu dan Pak Robi itu jalannya pelan banget gitu dan pakai tongkat gitu. Tapi beliau itu sering berhenti sebentar-sebentar, susah-susah berhenti. Tapi maksud saya artinya kecepatan itu tidak menjadi penentu Romo gitu. Jadi uh, yang saya alami tentu saja bukan hanya kegembiraan tapi juga selain hal yang uh, mudah, senang, tapi juga ada hal yang uh, bagi saya itu sudah challenge gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai sepanjang perjalanan. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh merasakan kasih Tuhan gitu dan banyak keajaiban yang menyertai sepanjang perjalanan gitu dan yang saya percaya bahwa uh, waktu saya Oh, sinyalnya hilang ini, Bu Raras ini. Iya. dari Astorga 11 hari 268 kilo itu jadi dapat dua sertifikat Romo, yang satu sertifikat apa namanya yang dari Saria, satu lagi sertifikat jarak karena dari Astorga. Sertifikat yang dari Astorga itu berbayar gitu ya, berapa euro ya saya lupa, tapi berbayar gitu. Nah, terus kemudian persiapan sebelum Kamino, selain latihan fisik, mental, persiapan secara rohani, perbekalan gitu. Persiapan saya yang dulu miss adalah lampu, lampu pada saat pagi hari. Ternyata kami jalan jam 7 pagi itu masih rasanya jam 3 pagi gelap banget. Jadi saya hanya pakai center hub. Center saya itu nggak memadai untuk jalan. Jadi harus saya center yang di kepala itu. Jadi saya ikut teman-teman yang dari Eropa yang mereka pakai center yang dari kepala. Saya miss itu sama um, apa ya? Oh udah itu aja sih kayaknya yang itu. Terus kemudian tantangan dan kesulitannya tentu saja setiap orang beda-beda. Bagi saya sulit sekali jalan yang agak menanjak gitu. Tapi waktu itu saya ya udah jalan pelan-pelan saja. Bagi orang lain mungkin jalan turun itu susah gitu. Makanya beberapa membawa tongkat gitu. Tapi ternyata saya punya perbedaan. Saya suka sekali jalan turun gitu. Jadi tidak ada masalah buat saya. Justru lebih gampang gitu. Jadi memang tiap orang tidak sama gitu. Terus kemudian tantangan dan kesulitan yang dihadapi di Camino yaitu emang seperti saya sampaikan beda-beda. Kalau ditanya apakah saya menyerah gitu ya untuk itu ya saya nggak menyerah, saya semangat, saya happy gitu. Waktu hal yang paling ada banyak hal ajaib, ada banyak hal yang membuat kami bertumbuh gitu ya. Kayak suami saya tuh kalau dari 16 orang dia yang paling uh, dia lari maraton, terus kemudian suka olahraga, kemudian secara kondisi fisiknya paling kuat. Terus ya udah deh dia apa namanya dia kayaknya oh nggak ada masalah kok buat saya gitu. Karena dia yang latihannya lebih lebih oke gitu. Hari ketiga Romo, dia digigit tawon di kakinya, kakinya bengkak, nggak bisa jalan. Jadi waktu itu kami benar-benar diajarin, duh, aku bilang sama dia, makanya apa namanya, ya intinya bahwa emang ada cara Tuhan untuk mengajari setiap kita gitu ya. Lalu uh, bagi saya sendiri, saya harus mendampingi suami saya. Kecepatan kami yang tadinya cepat gitu ya, saya tuh berangkat dari dari albergi atau dari hotel pagi jam eh, kadang kami mau start pagi jam 6 gitu ya, karena saya kan nggak tahan panas jadi saya ingin berangkat lebih pagi supaya sampainya nggak terlalu panas gitu. Terus hari itu kami berangkat jam 7 pagi itu terlama padahal jaraknya nggak terlalu jauh kira-kira mungkin cuma 20 kilo 25 kilo gitu ya. Saya sampai di albergi berikutnya itu jam 7 malam Romo karena kaki suami saya tapi saya harus mendampingi.
suami saya gitu. Dan itu pelajaran kesabaran yang luar biasa. Yang saya hampir menyerah justru adalah, aduh saya nggak sabar, saya yang jalannya cepat harus jalan pelan gitu. Jadi tapi itu pelajarannya banyak deh mau kayak gitu. Itu uh, saya diajari banyak hal gitu. Terus kalau misalnya saya kan susah tanjakan, jadi dari situ saya belajar. Kalau saya ketemu yang susah tanjakan, ya udah saya jalan terus aja. Walaupun itu step by step. Saya berpikir bahwa nggak selalu akan ada tanjakan, pasti nanti ada turunan gitu. Atau kalau turunan ini nggak akan turunan terus, pasti nanti akan ada nanjakan. Atau mungkin jalan datar gitu. Kalau capek ya udah berhenti, ambil nafas, bisa bawa minum gitu kan. Terus melihat sekitar gitu. Ternyata Tuhan menghibur lewat alam gitu ya. Banyak hal yang menarik. Satu hal saya kenal dengan Olga, seorang oma dari uh, Kanada. Dia waktu itu kan di jalanan ada banyak beri gitu ya. Terus saya bilang, saya lihat oma, oma kamu sudah uh, apa mau minum nggak, istirahat nggak, kamu kok diem aja gitu, kamu jadi kita tuh saling menyapa gitu dalam perjalanan, kita selalu bilang buon camino, saling saling memberi semangat gitu ya. Terus kalau ada yang berhenti kayaknya kecapean, nggak usah khawatir, semua orang sepanjang peziarah itu sangat perhatian gitu. Jadi semua kalau ada yang diem gitu pasti ditanya kamu kenapa, ayo oke gitu. Nah terus saya ketemu Olga ini, saya bilang kamu capek enggak, ya aku butuh berhenti sebentar, dia bilang kenapa, jalan aja terus, dia bilang aku oke kok nggak ada masalah. Terus aku lihat di sekitar situ ada beris kecil-kecil, aku bilang kamu mau nggak tuh ada beris kecil-kecil aku bikin ya, kan itu liar. Terus dia bilang kalau aku sih nggak, kalau kamu petik petik aja, kalau makan makan aja nggak apa-apa. Kalau saya, bagi saya beris itu diberikan Tuhan untuk burung-burung yang nggak bisa menanam, jadi biarlah itu dimakan burung, nanti saya belinya di kafe aja. Dia sambil bercanda, tapi bagi saya itu oh oke gitu ya, saya nggak kepikiran tentang burung-burung itu gitu. Itu hal-hal yang banyak sekali sepanjang perjalanan, cerita-cerita yang kayak gitu ya. Belum lagi visa kami ditolak gitu kan sebelum berangkat gitu, kisah-kisah yang luar biasa gitu ya, tiba-tiba macam-macam gitu. Jadi saya bilang perjalanan Camino, sejak kita mau Camino, itulah sudah mulai perjalanan Camino. Lalu uh, bagi saya juga kenapa saya mau menjalani Camino, karena saya excited seperti Bapak Ibu di sini mungkin juga ingin merasakan apa namanya, ingin berkontemplasi, ingin mungkin dengar cerita juga dari saya, juga excited kemudian saya melihat kesaksian banyak orang, kemudian saya juga ingin gitu. Lalu juga memiliki intensi pribadi kami sendiri, tentu saja membawa doa-doa beberapa teman-teman yang ingin kami doakan seperti itu. Nah, ada satu tempat di mana kita naruh, jadi menulis di batu gitu ya, dari pertama di batu tentang doa, tentang apa gitu yang saya inginkan itu dari Astorga itu kira-kira nanjak gitu ya, perhentian kedua atau ketiga gitu ya. Jadi kita nulis di batu, batu itu kita bawa. Gitu. Baru saya tulis di batu, saya baru merasa romo, aduh ini kok tas saya, ransel saya berat, ternyata tuh senandanya banyak. Jadi batu yang saya bawa tuh banyak, berat gitu. Jadi bukan bawaan saya berat. Nah, di situ setelah sebelum saya sampai di puncak itu kami meletakkan batu-batu itu, terus kemudian berdoa dengan simbol bahwa kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala doa, segala harapan kita kepada Tuhan, dan sepanjang perjalanan itu nanti hanya Tuhan saja yang menyertai, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu sebagai simbol. Nah, ini kesombongan berikutnya bagi saya. Jadi waktu itu, aduh nih tuh kok apa namanya, saya bawa aqua dua besar sama suami gitu, kayaknya mungkin orang-orang lain butuh minum kan, sepanjang perjalanan ada air bersih yang bisa langsung diminum gitu. Jadi ya udah ditaruh aja apa namanya, kita kasih persembahan di sini deh buat Tuhan, karena apa namanya kan, kalau persembahan dari keterbatasan itu mungkin Tuhan terima gitu ya. Jadi kita kasih tuh aqua, taruh di situ karena kita cuma hanya megang satu aja tuh Romo minum gitu kan, karena ya mungkin orang masih butuh minum, orang butuh apa gitu. Ternyata sepanjang perjalanan sampai siang kami nggak menemukan sumber airnya kering. Terus kemudian, aduh ini mau balik lagi apa enggak ya, tapi kok udah jauh gitu kan, nih tadi airnya mau saya ambil lagi atau enggak gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh kita jalan aja gitu. Nah dalam perjalanan kami ketemu dengan beberapa orang Korea gitu, yang dia tiba-tiba dia bilang, aku tasku berat karena bawa anggur, kami itu sangat berat, takut kalau kehausan dan sebagainya, anggur kita banyak, jadi tuh kayak keberatan, kalian pada mau nggak, jadi dia bagi-bagi anggur.
tasnya dia. Karena bawanya tuh kalau dia bilang aku kayak rakus gitu ya, mau anggur sepanjang perjalanan, tapi itu memberati bebannya dia gitu. Jadi dia bagi-bagi ke semua, termasuk kami gitu, sehingga kami jadinya nggak kehausan lagi. Gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu. Terus kemudian di jalan ada petani-petani apel gitu yang mereka lagi panen, terus kemudian mereka kita lihat terus mereka tawarin apel gitu kan. Itu bagi saya hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal dalam perjalanan gitu. Saya berharap ada orang yang jualan, nggak ada yang jualan, ada air nggak ada, tapi ada orang yang memberi gitu. Apakah itu suatu kebetulan saya nggak ngerti, tapi yang saya percaya itu karena kasih Tuhan sepanjang jalan gitu yang menyertai gitu. Nah, uh, terus kemudian apa namanya, itu aja sih Romo, yang dari kami. Yang pelajaran lainnya adalah mengajarkan saya untuk terus bersyukur, terus kemudian saya juga bisa menikmati, ternyata hidup ini simple ya, dengan 3 baju saya bisa survive loh, apalagi saya perempuan gitu ya, kayak banyak pernik-perniknya gitu. Ternyata saya sanggup bisa bertahan selama 11 hari lebih gitu sepanjang perjalanan. Makanan saya nggak pernah kekurangan, saya selalu kenyang, saya tidak sakit gitu, saya selalu bisa bangun pagi, saya selalu bisa menyempatkan diri untuk berdoa, terus bahkan saya dikasih lebih gitu, saya dikasih merasa banyak temen gitu. Kayak suatu hari di salah satu albergi kami ketemu dengan banyak peziarah-peziarah gitu ya. Saya yang pulang malam, yang jam 7 malam karena suami saya lelah itu. Tiba-tiba uh, karena saya udah capek gitu, saya makan saya sedikit gitu ya. Tapi setelah kami makan bareng-bareng gitu, satu semua uh, semua kira-kira kami ada berapa orang ya? 150 peziarah kami makan bersama gitu. Ternyata terus setelah itu yang punya albergi mereka mengadakan kayak tos bareng, terus nyanyi bareng, nari-nari bareng, dan itu sangat menghibur bagi saya gitu. Kita ketemu nggak ngerti bahasanya masing-masing ya, ketawa bareng ya, bisa cerita-cerita bareng gitu. Terus kemudian di sepanjang perjalanan ketemu dengan orang-orang, kan kita kalau perjalanan kan kita mesti cap cap itu ya, cap apa namanya, sampai untuk membuktikan bahwa kita melewati jalan itu tidak naik taksi atau tidak naik apapun gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu kita mesti cap di rumah makan, ada di biara, ada di gereja gitu. Jadi kita cap, kita kasih cap. Nah, stempel-stempel kan, jadi kayak kayak anak sekolah dulu ya. Jadi stempel-stempel. Nah, stempel-stempel itu juga menghibur gitu loh. Ada yang stempelnya lucu-lucu gitu. Jadi kita tuh pingin dapetin stempel yang macam-macam gitu ya. Dan itu kejadiannya pokoknya lucu-lucu deh, banyak-banyak. Ada suster, dan Oh, sinyalnya hilang lagi. Nge-freeze ya. Bu Raras. Ya, gangguannya memang di sinyal kalau begini. Oh, sebentar, kebentar. Kita tunggu sebentar ya. Iya, silakan Bu Raras. maaf Romo, tadi terputus. Itu aja sih Romo, singkat ceritanya dari sharing dari saya, dari pengalaman itu saya malah pingin sekarang pingin start dan sis yang 18. Mudah-mudahan bisa ke sana. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Raras. Luar biasa, sharingnya sangat indah dan pengalaman-pengalamannya serta gembanya masih tetap ada ya. Meskipun Kaminonya sudah selesai, tapi tetap berdampak, berbekas pada hidup Bu Raras dan keluarga sampai sekarang. Terima kasih Bu Raras. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya setelah kita mendengarkan sharing ketiga Ibu ini ya. Yang berikutnya Bu Nanik dulu ini menempuh rute Saria, rute yang persis sama akan kita jalani nanti entah yang bulan April atau bulan Mei. Silahkan Bu Nani. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman. Sepertinya tidak seindah yang tadi Ibu Rara sampaikan ya. Saya merasa nggak ada banyak
pengalaman-pengalaman yang seperti Ibu sampaikan tadi. Mungkin lebih ke yang saya sampaikan lebih ke persiapan, bukan persiapan batin justru. Ya, kami pergi satu grup kecil 13 orang dan kalau ngomongin usia ada satu yang berusia 72 tahun. Saya sendiri tahun lalu waktu berangkat itu 68 tahun. Suami saya 70 tahun dan yang kita paling khawatir di grup itu suami saya itu penderita autoimun. Jadi, tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa melewati saat-saat yang berat di sana, terutama di hari kedua karena dari awal kita berangkat itu hujan, bahkan hujan badai. Jadi hampir seharian kita kena hujan, tapi kita harus jalan terus. Itu karena memang kita tujuan ke kota-kota itu kita sudah book penginapan. Jadi kita nggak bisa untuk berhenti atau mengganti rute gitu. Ya, Romo dan teman-teman kami mengambil rute dari kota Saria itu sampai ke Santiago sekitar 115 kilometer. Kita tempuh dalam 5 hari. Hari pertama itu kita jalan sekitar 21 atau 22 kilo begitu. Hari kedua 24. Hari ketiga ini yang paling berat karena 29 kilo itu jumlah jaraknya. Lalu 2 hari terakhir itu masing-masing 20 kilo. Mengenai rute ini atau jarak-jarak ini memang ya kesepakatan bersama di grup itu begitu. Kita mengambil 5 hari itu karena beberapa hari sebelumnya kita sudah pergi. Banyak di antara kita itu yang masih aktif bekerja, termasuk suami saya, jadi tidak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama karena sebelumnya saya sendiri sudah ke Lourdes dulu. Lalu teman lain ada yang ke Barcelona, ada yang ke Fatima dulu, ada yang ke Poland. Lalu di 2 hari sebelum kita berangkat, kita ketemu di Saria. 1 hari untuk istirahat, lalu the next day kita start Camino ini. Gitu. Teman saya yang lain itu mengambil rute yang sama, tapi ditempuh dalam 10 hari. Jadi di antara jarak yang tadi saya sebutkan, itu teman saya, grup lain maksud saya, itu berhenti di tengah-tengahnya. Jadi kira-kira 10 kilo, 11 kilo, begitu. Jadi untuk pengaturan ini memang harus dibicarakan di grup persetujuannya bagaimana, terutama karena penginapan yang kita rencanakan itu kita sudah book jauh-jauh hari. Katanya memang ada yang pesiarah itu jalan lalu sekuatnya berhenti di mana, sedapatnya tempat apa, baru dia nginep. Itu yang ada yang bilang itu pesiarah murni begitu. Kalau grup saya itu boleh dibilang udah setengah turis gitu. Tapi beberapa dari teman hampir semuanya tidak mau menjalani yang seperti itu tadi karena nggak bisa satu kamar bersama orang lain yang tidak dikenal. Misalnya ada yang katanya laki perempuan campur, ada yang kamar mandinya share dan sebagainya. Kalau memang bisa menjalani itu boleh menjadi pilihan yang ya mungkin menarik juga gitu. Tapi di grup saya kita tidak memilih itu. Nah, untuk kalau nama kota-kotanya nggak perlu saya share ya, Romo dan teman-teman yang kita stop, atau nanti saya sampaikan lewat WA aja gitu, kalau diperlukan ya. Kalau mengenai persiapan lain, pengalaman menurut saya hal yang terpenting itu modal utama untuk jalan adalah sepatu. Sepatu ini harus yang benar-benar untuk hiking, yang good quality gitu. Dan saya selama ini berolahraga itu memang dengan sepatu Skechers gitu ya. Dan saya sudah happy dengan Skechers selama bertahun-tahun. Tapi begitu saya akhirnya
membeli merek Hoka itu memang beda sekali gitu. Tapi tidak harus merek Hoka. Katanya ada 3 merek yang lumayan qualified untuk hiking ini, jadi tergantung kaki kita masing-masing. Itu katanya ada merek Asics juga yang memang juga memenuhi standar untuk perjalanan seperti ini. Yang kedua yang penting juga adalah kaos kaki, itu kaos kaki yang berjari, karena banyak orang termasuk suami saya sendiri kakinya melepuh setelah jalan jauh. Itu pun sudah memakai kaos kaki jari. Jadi tetap itu sepatu dan kaos kaki itu yang utama. Yang ketiga itu jam tangan yang bisa mengukur heart rate. Karena salah satu dari teman kita itu dari Jakarta sebelum berangkat, sebelum punya waktu latihan itu nggak ngos-ngosan, merasa seperti santai aja, heart rate-nya tahu-tahu meloncat ke 140. Jadi jam tangan ini penting sekali untuk mengetahui heart rate itu, sehingga kalau mendadak tinggi padahal tidak terasa ngos-ngosan, harus berhenti sebentar supaya tidak fatal. Jadi kemudian juga tadi yang Ibu tadi sampaikan, latihan dengan backpack itu juga penting, dan saran saya backpacknya yang ada waist belt-nya ya, sehingga beban dari barang-barang yang di backpack itu tidak di pundak, karena kalau di pundak itu akan sakit sekali pundaknya. Jadi bebannya biar ke pinggang. Lalu juga kayu ya, stick itu bisa dibeli di sini atau bisa dibeli di sana. Itu hampir semua orang membutuhkan stick itu. Jadi 5 hal itu menurut saya itu yang harus. Kalau yang lain-lain itu memang penunjang ya. Oh ya, juga ponco itu perlu sekali, harus siap. Di hari pertama salah satu dari kelompok kita itu tidak punya ponco, tapi bawa payung. Ternyata hujannya itu badai, anginnya kencang sekali sampai payungnya aja hampir terbang. Jadi payung tidak menolong, akhirnya basah kuyup seluruh badan, dan baru setelah itu beli ponco. Kalau yang lainnya udah siap dengan ponco, itu jauh lebih bermanfaat daripada payung. Kalau hal-hal lain seperti sarung tangan, beli hoodie dan sebagainya itu, saya berangkat di bulan Oktober, pagi hari itu masih gelap sekali dan dingin, ya. Tapi kalau saya ingat-ingat, Bromo lebih dingin. Jadi Romo dan Bapak Ibu mungkin bisa ada untuk persiapan ya, kira-kira itu perlu nggak gitu. Saya bawa itu semua daftarnya, jadi mulai dari hoodie, sarung ini untuk leher, glove, lalu itu semua boleh dibilang saya nggak pakai akhirnya. Hal-hal lain yang kelihatannya kecil juga, band-aid itu perlu, senter tadi sangat perlu karena kita berangkat jam 7 pagi masih gelap gulita. Kalau tidak ada senter kita nggak bisa jalan, karena kita sama sekali kan nggak tahu medannya itu seperti apa. Ternyata banyak di awal itu berangkat itu banyak batu-batu, dan kiri kanan sih tidak hutan, tidak jurang ya, tapi kan mungkin ada semacam got kecil atau apa gitu yang ya kita bisa terpleset, terperosok ke situ gitu kalau nggak pakai senter. Jadi senter itu juga hal yang sangat penting gitu. Lainnya lagi ya tergantung masing-masing. Saya sendiri membeli sarung tangan apa itu namanya yang seperti orang golf itu ya, untuk menahan panas. Itu ada UV-nya, tapi ya akhirnya saya nggak pakai karena memang saya nggak takut gosong, saya nggak takut panas gitu. Lalu juga lutut saya sebetulnya bermasalah, jadi saya bawa
semacam knee decker gitu. Itu akhirnya baru saya pakai di hari ketiga juga. Juga bawa calf itu apa betis ya, yang untuk penutup betis itu di Tokopedia ada. Saya beli yang merek Adidas, nggak begitu mahal, tuh nggak sampai 200.000, tapi itu menolong sekali karena mengurangi kram. Ya, jadi satu sama lain itu berbeda keperluannya. Jadi Bapak Ibu masing-masing juga harus mengerti apa yang dibutuhkan untuk yang kecil-kecil itu tadi. Apalagi ya? Oh ya, pace saya itu, saya sebelum jalan ini saya bukan orang yang suka olahraga. Sesekali memang jalan, tapi sebelum berangkat ini saya memang melatih diri jalan di GBK, di apa Gelora sini Bung Karno. Awalnya jalan 2 round aja, sekitar 2 kilometer itu udah ngos-ngosan. Tapi dalam waktu cepat saya jalan seminggu bisa 3 kali, bisa 4 kali untuk latihan itu. Dalam waktu cepat saya bisa mencapai 5 putaran dan tidak capek gitu. Dan itu biasanya sekitar 1 jam. Pace saya itu 12,5 menit per 1 kilometer, kira-kira itu. Itu termasuk santai jalan itu. Bapak Ibu bisa tes sendiri dengan berjalan 1 jam 12,5 kilo itu. Nah, setelah saya melatih jalan dalam waktu mungkin 2 bulan begitu, saya pernah jalan 9 putaran. Saya sendiri sampai surprise. Jadi hampir 10 kilo karena 1 kali putaran itu di GBK 900 meter. Lalu karena saya merasa kok bisa kuat ya 8-9 kilo dalam waktu 2 jam tidak berhenti sama sekali. Dari situ saya langsung optimis banget, terus hitung-hitung. Kalau sehari jalan 20 kilo, itu ini saya baru 2 jam udah dapat hampir setengah jalan kan, 8 kilo, 9 kilo gitu. Padahal kalau jalan jam 7, harusnya jam 9 atau jam 10 udah sampai setengah jalan. Lalu istirahat makan dan sebagainya, selanjutnya pasti beres deh gitu. Jadi saya semangat gitu, optimis. Dan kenyataannya memang bisa, walaupun di hari ketiga lutut saya terus terang saya bilangnya ambrol gitu karena 5 kilo terakhir itu jalannya turun terus dan itu justru sangat berat buat lutut saya gitu. Nah, setelah hari ketiga itu terus terang saya angkat tangan. Saya ikut teman saya yang disable, kakinya diamputasi satu, jadi suaminya jalan, istrinya naik taksi. Jadi dari kota ke kota itu naik taksi. Hal lain yang untuk persiapan itu, kita dari kota satu ke kota lain itu luggage kita bisa dikirim dengan membayar 4 euro per satu koper, maksimal kalau nggak salah 17 kilo. Jadi kalau yang suami istri gitu mungkin bisa membawa koper yang dikirim per harinya pindah dari satu kota ke kota lain itu maksimal 17 kilo dengan membayar 4 euro. Tapi beberapa teman saya itu tidak membawa koper, tapi backpacknya dia berisi pakaian untuk 5 hari itu. Pakaiannya sebaiknya yang dry fit, jadi ringan. Kalau malam dicuci itu tinggal digantungin, besok paginya udah bisa dipakai kembali. Apalagi ya, di tengah perjalanan itu tidak ada tempat pemberhentian, tidak ada tempat duduk. Saya tidak menemukan tempat duduk sama sekali. Tapi di hari pertama saya mencatat di 3 kilo pertama baru menemukan kafe dari mulai saya berangkat. Jadi jalan 3 kilo ya, terus kita berhenti minum-minum breakfast gitu, terus melanjutkan lagi. Nah setelah itu hampir di setiap 3 kilometer selalu ada coffee shop atau tempat untuk berhenti. Lainnya apa ya? Oh iya, itu suami saya kan tadi saya sampaikan karena autoimun ya, tapi luar biasa
dengan dihantam hujan badai seperti itu dan basah kuyup seharian dari mulai berangkat sampai ke tempat tujuan, itu dia bisa nggak sakit. Padahal biasanya kalau seperti itu dia langsung ambruk, langsung kambuh. Jadi hari itu selama perjalanan kita semua sehat, kecuali saya yang nggak kuat karena lutut. Jadi sebenarnya saya nggak ingin menyerah, tapi akhirnya saya memutuskan untuk ikut teman saya naik taksi, dan suami saya bilang di 2 hari terakhir itu ya lumayan berat, kalau saya ikut jalan mungkin lutut akan lebih parah lagi gitu. Lalu sesampainya di Santiago, oh ya, dalam perjalanan itu yang saya lakukan itu memang ya berdoa terus-menerus, kecuali pas ketemu orang diajak ngomong, tapi kalau enggak ya saya berdoa terus. Ada banyak titipan doa, ada sekitar 20-an ujud begitu yang saya doakan, saya ulang-ulang terus gitu. Lalu teman lain ada yang rosario terus-menerus tiada henti. Lalu teman saya cerita, karena kita Dominikan awam Romo, kebetulan di grup kami ini, itu kita mendoakan, teman saya itu mendoakan keselamatan jiwa-jiwa, dan dia bilang dia happy sekali bisa mendaraskan doa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu dia merasa sukacita. Nah, sesampainya di Santiago, kita menghadiri misa itu, kita ada kesempatan untuk melewati di belakang altar, dan di situ ada patung Santo Yakobus. Kita boleh meluk, kita boleh apa. Saya bolak-balik mungkin 4 kali, tidak di jam misa ya. Jadi pas pokoknya ada waktu balik lagi ke situ, dan setiap kali saya meluk patung itu ya memang saya menyampaikan sesuatu gitu. Menangis terus gitu, saya nggak tahu apa yang saya tangisin. Ini cerita seperti ini juga rasanya pengen nangis. Ya terharu, bersyukur kok saya bisa sampai di tempat yang sedemikian luar biasa gitu. Tuhan kasih kesempatan buat saya bisa mencapai tempat itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal lebih ke tanya jawab gitu, Romo dan teman-teman. Ya, terima kasih banyak Bu Nani sharingnya. Kalau Bu Nani bercerita setengah turis, kalau kami nanti turis beneran ya, karena hotelnya bagus-bagus terus. Terima kasih Bu Nani yang punya Ya, semangat yang luar biasa ya, tidak pernah menyerah meskipun banyak sekali kesulitan-kesulitan hanya karena keterbatasan lutut, bisa melanjutkan dengan mobil, tetapi pengalaman yang luar biasa juga tetap dirasakan oleh Bu Nani. Terima kasih banyak Bu Nani. sama-sama Romo. Teman-teman semangat, saya 68 loh. Ya, berikutnya Bu Feni. Bu Feni waktu di sana langsung WA saya. Nanti kalau Romo ada kesempatan ikut Camino ya. Gara-gara ini saya jadi ikut Camino ini sesinya. Ya, senang kok Romo. Ya, silahkan Bu Feni. Ya, selamat malam Romo, dan selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Romo Romanto untuk kesempatan sharing malam ini, sehingga saya punya kesempatan untuk remind, untuk mengendapkan kembali perjalanan Santiago yang sangat mengesankan dan menguatkan iman saya. Saya ikut Camino jalur Portugis pada tanggal 9-23 September, sekitar 15 hari di sana. Waktu itu saya berusia 67 tahun dan suami saya berusia 68 tahun. Teman-teman yang membuat itinerary ambil jalur Portugis karena disebutkan sebagai salah satu jalur pilihan yang untuk pemula. Jalur Portugal sendiri untuk bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat, yaitu jalur TUI sampai Santiago yang total 119 kilo. Biasanya ditempuh dalam 5-6 hari. Grup kita seperti yang ini selalu kita rembukan, kita mau jalan bagaimana. Grup kita memikirkan beberapa hal layaknya sebagai pemula, mikirin bagaimana kita belum mengenal medan seperti apa, kuat enggak, coba dulu saja,
Sehingga akhirnya sepakat ambil shortcut tanpa mikir dapat sertifikat. Kita berangkat dari kota Rodendela ke Santiago dengan jarak 86,9 km yang ditempuh dalam waktu 4 hari. Malam itu kita nginep di Redondela, kita nginep di hostel. Hari pertama jalur Redondela Arcade kita tempuh 20,6 kilo yang kita akhirnya nginep di hotel. Jalur kedua Pontevedra Caldas 22,8 kilo kita nginep di apartemen. Hari ketiga jalur Caldas Padron 18,5 kilo kita nginep di hotel. Hari keempat jalur Padron Miladoira Santiago de Compostela 25 km. Hari terakhir ini perjalanannya sangat jauh. Kita tiba di hotel sudah sore hari, capek sekali. Akhirnya diputuskan untuk kita evaluasi dan sharing perjalanan Camino, lanjut cari makan malam dan kemudian istirahat. Baru pagi harinya kita dimulai dengan pengakuan dosa bersama Romo dan berangkat dengan sukacita, udah bisa pakaian rapi menuju katedral. Untuk persiapan yang dilakukan sebelum Camino, terus terang saya salah persiapan. Ada tahun 2022 adalah tahun euforia setelah pandemi. Jadi pandemi agak udah mereda. Kita euforia, senang banget. Kebetulan kantor saya merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Jadi disusun banyak pertemuan dan acara. Puncaknya bulan Juni kita ke Labuan Bajo. Di situ kan naik turun terus, lumayan capek. Bulan Juli lingkungan mengadakan trekking di trekking yang medannya cukup sulit. Pakai menyeberang sungai segala. Saya ikut serta. Bulan Agustus kita naik mobil ke Jogja, nginep di Hotel Amaranta yang kemudian jalan lagi ke Candi Ratu Boko yang sangat terjal. Di sana kaki saya mulai sakit, saya cari tukang pijat di hotel, ternyata salah urut. Sehingga belakang lutut saya tuh memar. Pulang dari Jogja, saya tiap hari treatment. Dari fisioterapi, tusuk jarum, pijat, karena panik sudah waktunya harus berangkat Camino. Nah, di sana suster fisioterapi itu menegur saya. Mau Camino kok dipakai jalan terus? Mestinya latihan, bukan jalan terus, dikuatkan otot paha. Di sana saya sadar kalau saya salah berlatih. Saya setiap minggu memang rutin ikut yoga dan jalan pagi. Tapi saya pikir Camino itu menuntut harus banyak latihan jalan. Ternyata overuse. Saya akhirnya sadar kalau Tuhan tuh menegur saya karena sedemikian kesibukan saya tidak memupuk relasi dengan Tuhan dengan berdoa. Akhirnya saya mohon ampun dan mulai doa novena 3 Salam Maria. Nah, tantangan yang ada di airport awalnya saya tuh pakai tongkat supaya kaki kiri saya itu tidak dibebanin. Tapi teman tuh menyarankan saya pakai kursi roda. Maka baru pertama kali ini saya mau berangkat Camino dan naik di airport saya pakai kursi roda. Selanjutnya saya pakai tongkat terus selama perjalanan Camino. Hari pertama hari hujan. Saya jalan sekitar 4 km, 4-45 km stretching, jalan lagi, stretching lagi, sampai akhirnya sampai di tujuan. Di belakang saya awalnya Romo berdoa terus dengan rosario. Nah, tapi di tengah jalan hujan mengakibatkan ada salah satu kawan baju basah, lapar karena merasa mau intermittent fasting, tapi akhirnya kolap. Maka diantar Romo balik ke hotel. Demikian juga dengan saya, hubungan kaki saya itu cedera. Pagi-pagi saya sudah bangun dan berlatih dengan YouTube. Akibatnya hari pertama ketinggalan sarapan pagi, karena itu di hostel. Saya hanya makan pisang yang dibeli di toko buah semalam. Hari hujan, ingatan saya itu hanya rasa takut tidak sarapan. Yang membuat saya itu cemas sepanjang perjalanan.
tanya kepada petugas stem berapa jauh untuk ke kafe karena hari itu sudah jam 12 siang. Sebetulnya belum tentu lapar, tapi pikiran bahwa belum sarapan itu mencekam. Dijawab oleh tukang stem 500 meter di depan. Ternyata setelah jalan 3 jam baru kita bisa makan. Di perjalanan, tapi puji Tuhan di perjalanan itu kita sampai di kebun anggur. Merasakan betapa besar kasih Tuhan. Wah, anggur tuh gelantungan, kita tinggal ambil. Maka kita ingat bahwa di ayat Yohanes 15:58 bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa. Sungguh saya itu yang sudah kelaparan itu merasakan betapa nikmatnya anggur di siang hari itu. Saya hari kedua dan seterusnya berjalan dengan 2 tongkat karena melihat orang-orang Camino banyak yang 2 tongkat. Sudah hati saya juga udah lebih siap meskipun hujan, jalan tuh lebih tenang. Udah bisa rosario pakai jari, meskipun bawa tongkat, mensyukuri segala rahmat Tuhan kepada hidup saya. Sepanjang perjalanan kita hanya berelasi dengan Tuhan dengan berdoa. Biarlah Tuhan yang memimpin perjalanan kita, karena kemana kita akan melangkah kita tidak tahu. Tapi kita tetap yakin aja kita jalan setapak demi setapak. Maka perjalanan Camino setiap hari ini dicapai dengan sukacita dan rasa syukur. Perjalanan Camino sangat menggambarkan hidup pribadi kita. Kadang itu panas, kadang itu hujan, kadang itu melewati aspal yang keras, kadang-kadang melewati sungai yang sejuk. Kadang ketemu batuan, kadang ketemu hutan rimbun yang menyejukkan. Kita tidak tahu kemana kita pergi, tapi kita bisa sampai di tujuan. Karena Tuhan selalu berjalan bersama kita, seperti yang dinyanyikan terus sama Romo Gubahan Romo Romanto. Kalau kita ikut program-program Romo, berjalan bersama Tuhan, hatiku tenang. Itu sangat terasa, Romo. Kita berjalan seperti Tuhan itu yang Romo punya lagu itu kan, kita berjalan dirangkul sama Tuhan. Jadi Tuhan itu senantiasa ada dan menuntun kita. Pengalaman iman yang sangat menyejukkan hati, kita dituntut untuk setia kepadanya. Berjalan Camino ke rumah Tuhan menuju gereja Katedral Santiago. Mengapa saya mau menyadari Camino ini? Sebetulnya kita cita-cita setelah umur 60 tahun kita itu sudah ingin ikut Camino. Dengan intensi untuk mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Ternyata kita baru bisa ikut Camino setelah 6 tahun kemudian. Saat itu usia kami sudah 67 dan 68 tahun. Waktu saya ditawarin ikut, langsung saya jawab iya. Meskipun bulan September itu ada wedding anniversary saudara saya. Saya ingin mengucap syukur dan atas kesempatan hidup setelah pandemi. Suami saya kena COVID, dirawat 28 hari di rumah sakit. Puji Tuhan sehat. Kantor saya berusia 30 tahun. Kedua anak saya sudah menikah dan dikaruniai 4 cucu. Saat ini cucu kami sudah 6 orang. Betapa besar karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya, sudah layak dan pantas untuk saya dengan segala kerendahan hati mau berjalan Camino Santiago. Karena ternyata kita mampu sampai di Santiago, kita mengaku dosa, mengikuti ritual indulgensi, mengelilingi katedral, masuk ke pintu suci, berdoa di altar utama, berdoa di makam Santo Yakubus, ikut misa syukur, dan terakhir mulailah kita menjalani lagi hidup baru dengan tuntunan Tuhan. Setelah Camino, wabah Camino yang saya terima, saya sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup saya secara pribadi. Sungguh merasakan secara pribadi Tuhan berjalan bersama saya. Kita diminta untuk setia dan taat kepadanya, selalu berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita diutus untuk senantiasa berbuah, bekerja di ladang yang Tuhan siapkan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian jiwa kita
dan sesama. Terima kasih, demikian sharing saya, Romo. Ya, terima kasih banyak Bu Feni. Banyak sekali pengalaman iman yang dirasakan dan juga bagaimana Camino sungguh berbuah dalam hidup Bu Feni dan keluarga. Terima kasih banyak Bu Feni. Terima kasih sama-sama, Romo. Iya, Yang dengan Romo. amin. Makasih banyak Bu Feni yang mendorong saya ikut Camino soalnya. Baik, sekarang silahkan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya, memperjelas, mau tahu informasi lebih detail, entah kepada Bu Raras, Bu Nani, atau Bu Feni mengenai pengalaman-pengalaman menjalani Camino, atau mau bertanya tentang hal-hal teknis, sepatu lagi juga boleh ya nggak apa-apa. Karena kan itu memang sangat perlu atau apa yang perlu disiapkan dalam rangka Camino ini ataupun program yang akan kita jalani. Ada Bernard dari Golden Nusa Todah Travel yang akan membantu kita mengatur itinerary perjalanan kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Romo, Ya, silahkan. saya mau tanya nih, saya ini kan orang Indonesia, orang kampung nih Romo. Saya kalau nggak makan nasi itu kayaknya gimana gitu, lemes. Apa di kafe itu ada tersedia nasi nggak ya Romo? Gimana, ketemu nasi nggak ini Bu Raras, Bu Nani, atau Bu Feni? Atau harus bawa rice cooker nanti jangan-jangan Enggak, di... kita bisa bawa nasi yang itu, Romo. Kalau butuh bawa nasi yang apa itu namanya, nasi apa, tinggal dikasih air. Oh, yang Fuji apa itu? Porang. Hah? Orang, iya. Porang. Orang. Porang. Iya. Bawa nasi porang. Oh. Itu bisa dibeli kok. Jadi tiap hari di kantong aja dibawain. Satu-satu. Satu-satu gitu. Oke. Di penginapan yang saya pakai itu tidak ada air panas. Ini yang kita heran sama sekali. Padahal setiap pagi banyak dari kita itu yang butuh minum anget sambil minum kopi atau teh gitu ya, sambil sarapan roti atau biskuit, tapi tidak ada air panas. Itu di tempat penginapan kita. Selama 5 malam perjalanan itu hanya satu tempat yang ada kitchennya di depan gitu dan ada microwave-nya. Jadi akhirnya di tempat itu kita memanaskan air pakai microwave. Yang lainnya tidak ada. Nah, jadi kalau bawa beras, saya nggak tahu apakah nanti bisa, kecuali gimana ya, nggak ada pemanas, nggak ada untuk di kafe air. Di kafe nih. Kalau di kafe breakfast itu kan adanya kemungkinan besar belum ada nasi. Tapi kalau sudah makan siang dan makan malam itu kan ada nasi yang model sana itu, paella itu. Semoga doyan. Biasanya dimasak dengan seafood dan itu lumayan enak sih. Apa paella ya namanya ya, dibacanya paella atau paella gitu. Itu memang dari nasi dicampur dengan seafood atau ayam. Lalu banyak juga misalnya semacam spaghetti gitu, Ibu bisa makan menggantikan nasi. Masih mute Bu Grace. Bisa nggak? Bu Grace masih Kalau makan roti, Iya. Makan roti bisa Bu, tapi kayaknya nggak kenyang gitu kalau makan roti. Sebentaran udah lapar lagi saya. Jadi kalau saya boleh sharing, kalau pagi itu di kafe-kafe di sana mereka tuh biasa sarapan dengan tortilla. Tortilla tuh seperti atau Spanish omelet. Jadi kayak telur dicampur dengan kentang, Bu. Jadi sebetulnya itu cukup kenyang banget gitu ya.
Biasanya teman-teman dari Jakarta mereka siapin saus tomat gitu ya. Jadi makannya sambil dengan itu, terus kemudian dengan apa namanya roti gitu. Eh, Lalu malam biasanya mereka bawa buah ya, bawa pisang dan sebagainya untuk di jalan gitu sebagai bekal gitu. Tapi si tortilla ini itu enak banget Bu di sana Bu. Jadi tebel, jadi kayak apa telur dalamnya tuh ada kayak kentang yang dikukus dimasukkan di dalam telur gitu, dicampur kayak di dadar gitu tebel gitu. Dan itu cukup enak kalau untuk pagi hari ya buat saya atau itu mau telur rebus dan sebagainya itu bisa membantu untuk stamina sih gitu kan. Eh, Kalau saya kalau pagi-pagi itu pernah juga khawatir kelaparan gitu ya. Maka paginya kekenyangan gitu ternyata jalannya susah. Nggak bisa jalan. Jadi jadi mendingan makan pagi secukupnya saja. Nanti sebentar lagi ketemu kafe, kira-kira 2 jam jalan. Ketemu kafe makan lagi. Biasanya mereka jual spaghetti atau paella, tapi paella gitu tulisannya ya. Itu isinya seafood gitu. Kalau mau makan siang pakai itu oke, atau spaghetti gitu. Atau misalnya makanan yang lain yang ada biasanya mereka ayam, burger dan sebagainya itu ya udah makanan-makanan yang seperti ibu tahu ya di Spanish gitu. Tapi yang paling enak sebetulnya yaitu lalu mereka ada coklat panas gitu ya, apa namanya seperti Milo gitu. Mereka biasanya itu sama Milo kayak seperti Milo ya namanya. em, Apa ya saya kok lupa namanya. Tapi biasanya mereka minum itu gitu. Eh, saya rasa kalau pagi Bu mungkin makan secukupnya aja karena nanti Ibu kan kita biasanya mesti belajar dulu hari ini malam gitu tanya sama yang membawa tour guide-nya gitu kita jalannya bakalan naik atau bakalan turun terus kemudian cuacanya bagaimana terus ngelewatin apa aja gitu jadi kita harus tahu 1 hari sebelumnya kira-kira medannya nanti seperti apa gitu lalu ada ketemu apa namanya ketemu kafe kira-kira di jauh enggak dari pagi kita start. Lalu makan paginya di mana dan sebagainya gitu sebaiknya sih kita tahu info itu gitu ya. Karena beda-beda nginepnya gitu. Situasi di tempat penginapan pun berbeda-beda. Jadi lebih baik kalau kita tahu info sebelumnya tempat kita menginap, lalu di area situ ada apa saja. Tapi makanan di sana sebetulnya bagi saya sangat berasa, Bu. Beda dengan di Eropa ya. Beda dengan di Prancis gitu kalau menurut saya. Di Spanyol tuh cukup rasanya cukup bisa buat orang Asia gitu cukup lumayan. Tapi emang kalau nasi yang seperti Indonesia itu emang agak sulit gitu. Tapi ya teman-teman yang agak sulit mereka bawa Indomie gitu ya. Bawa apa namanya pop mie gitu. Di sana juga ada mie Korea karena banyak sekali peziarah dari Korea. Jadi mereka tuh kayak di supermarketnya mereka tuh jual tuh mie kayak gitu. Atau kayak ibu mau bawa ya mungkin bawa super bubur gitu ya Bu ya kalau ibu mau. Itu sih kalau boleh sharing. Iya, Terima kasih. terima kasih. Kalau kita berjalan gini malah tidak boleh kenyang-kenyang, Bu. Nanti eh, bahasa Jawanya itu apa ya? Sudun itu ya, perutnya sakit itu loh. Jadi tidak boleh kenyang-kenyang, tapi kalau pas agak lapar makan lagi begitu. Nanti kalau ziarah berikutnya boleh makan sampai kenyang sekenyang-kenyangnya ya. Selalu ada nasi tiap hari. Terima kasih banyak Bu Kris dan Bu Penny, Bu Nani, Bu Raras. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya bisa tanya Romo, Ya, Pak Edi. ada 3 hal. Rute itu belum pernah kita lewati. Dari segi safety-nya seperti apa? Jadi eh, ada kalau di Indonesia kan banyak pencoleng yang dari luar itu, apalagi gelap-gelap kan. Apakah aman bagi bagi kita orang asing ini? Yang kedua, kalau misalnya kita langsung misalnya ini ada kejadian kita jatuh gitu, ada nggak ambulan atau petugas keselamatan itu yang begitu? Itu nomor 2. Yang ketiga, jarak untuk toilet untuk buang air kecil itu seberapa jauh? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Silakan Bu Nani atau Bu Penny atau Bu Raras dulu.
pengalamannya. Kalau soal keamanan itu yang saya lihat aman sekali. Bahkan kita kan ngelewatin hutan atau melewati ladang pertanian. Kalau lagi nggak ketemu orang ya cuman grup kita aja gitu yang jalan. Dan dalam perjalanan itu menurut saya aman sekali. Kalau untuk ke toilet dalam perjalanan itu yang ada toilet ya kalau kita ketemu restoran atau kafe begitu. Saya sendiri pernah ya untung hanya ingin kencing ya. Jadi ya terpaksa saya asal kencing di hutan gitu. Jadi ini mungkin juga perlu diperhatikan untuk membawa tisu basah maupun tisu kering gitu. Dan kantong plastik. Ya bersyukur sekali tidak sampai mengalami yang harus buang air besar gitu. Saya juga nggak terbayang gimana ya karena sama sekali nggak ada toilet kalau kita sedang perjalanan di hutan itu. Cari air minum juga nggak ada. Jadi pernah saya baca dengerin di YouTube gitu ya banyak rumah-rumah atau apa. Tapi yang saya lewatin itu sekitar 3 kilometer baru ketemu kafe sekitar itu. Lalu selanjutnya ya antara 2-3 kilometer. Nah kalau ketemu kafe baru bisa ke toilet yang betul dan beli makan atau minum. Jadi Terima kasih, Bu. pertanyaannya 3. Ya, Ya sama-sama Pak. kalau P3K-nya seperti apa? P3K untuk emergency. Kalau memang kalau mendadak terjadi sesuatu nggak mungkin ada mobil lewat di situ karena itu di tengah-tengah hutan. Makanya kita yang nggak kuat pun harus menentukan misalnya naik taksi itu dari awal kota ke kota lain. Jadi kalau kita udah start jalan itu ya itu tadi yang kita lewatin tuh hutan atau eh, lahan pertanian yang nggak ada apa-apa, kita nggak ngelihat rumah, nggak ngelihat apa-apa. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus ya, tapi kok saya nggak terpikir ya waktu itu. Atau mungkin ibu yang lain bisa membantu. Saya boleh sharing, Romo. Kalau soal aman, saya kira aman ya, karena handphone saya tertinggal di kafe gitu. Terus saya baru teringat gitu, karena eh, anak saya jadi itu selalu apa namanya mencoba telepon gitu, karena jamnya kan nggak pas gitu. Kadang-kadang jam lagi kami jalan, jam mereka bisa eh, menghubungi kami gitu. Baru nyadar handphone ketinggalan gitu, kita balik lagi gitu, kami kan bahasanya nggak ngerti gitu ya, mereka juga nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya cuman mereka keep keep handphone gitu. Terus uh, handphone saya tidak hilang gitu. Lalu kemudian uh, sebaliknya dalam satu perjalanan dalam satu tempat di toilet, saya pergi ke toilet ada handphone tertinggal. Ya saya walaupun saya nggak bisa ngomong bahasa Spanyol gitu ya, saya bilang ini handphone ketinggalan gitu kan. Nggak lama kemudian ada yang teman dari Jepang, peziarah Jepang datang, dia bilang dia kehilangan handphone. Terus saya bilang ini bukan handphonenya. Terus dia bilang oh iya iya thank you gitu. Terus ya udah ya kita kasih ya. Jadi saya pikir aman gitu. Lalu kemudian sesama peziarah itu yang luar biasa adalah kami tidak ngerti bahasanya, tapi kita saling care gitu. Kalau ada yang diem atau itu semua orang langsung kamu oke nggak jalan, ada apa, ada masalah nggak, perutnya kenapa gitu. Mereka semua pasti kami lewat tuh sambil sangat perhatian sekali satu dengan yang lain. Jadi kalau kita berhenti bahkan kita tuh ditanya gitu loh, are you okay gitu loh. Itu jadi bagi saya itu kenal nggak kenal, akhirnya saya juga melakukan hal yang sama kepada orang yang berhenti gitu. Saya juga oke nggak gitu. Oh oke kok jalan aja cuma capek aja mau istirahat aja gitu. Oh ya udah kalau gitu. Lalu salam yang biasa kita sampaikan mau kalau ngelewatin bareng atau jalan adalah buen camino gitu ya, saling memberi semangat. Terus kalau toilet, iya tidak ada toilet kecuali di apa namanya di kafe. Jadi di kafe itu kita mengambil kalau sepatu saya itu sepatu lari gitu ya. Karena tadinya saya mau pakai sepatu trekking terlalu berat buat saya.
Terus saya pakai sepatu lari tapi yang bawahnya ada geriginya. Saya pakai Asics mereknya. Tapi sebetulnya bukan mereknya. Yang jadi menurut saya tidak blister karena saya pakai 2 nomor lebih besar, gitu. Sehingga nyaman buat saya. Lalu kemudian apa jalan saya juga lebih enak, lebih empuk gitu ya. Terus emang sih penampilan saya jadi lucu banget karena saya dari kecil kakinya gede gitu jadinya sepatunya nggak apa namanya wagu gitu ya orang Jawa. Tapi ya udah yang penting nyaman gitu. Lalu kemudian P3K ya kita bawa obat masing-masing. Saya sendiri jadi kita yang tahu diri kita. Saya sendiri mengkonsumsi obat kolesterol, mengkonsumsi vitamin. Jadi saya tahu kapan saya mesti minum obat gitu dan saya tahu kalau saya berhenti, saya butuh gula gitu. Saya selalu bawa cookies gitu ya. Untuk kalau saya berhenti. Terus minum kalau seandainya kita ketemu kafe, kita beli di situ, tapi kita juga bisa minta. Kita kan bawa tumbler. Tumbler itu kita bisa minta sama dia. Aku mau minta kayak tap water gitu. Jadi air mereka kan boleh air kerannya tuh bisa diminum ya. Jadi dikasih sama mereka air yang keran yang bisa diminum. Ya udah kita bawa sepanjang perjalanan. Nah, saya eh, karena saya pernah buang air besar di jalan, saya pernah buang air kecil di jalan juga gitu, cari semak-semak. Tapi itu semua orang sudah paham, sudah ngerti. Nggak ada yang bakalan ngintip, nggak ada yang bakalan mereka udah tahu gitu ya sepanjang perjalanan itu dan emang ya cari aja semak-semak yang kayaknya apa namanya aman gitu yang tidak terlihat gitu kayaknya mereka semua udah tahu kok dan sepanjang perjalanan itu memang ada 2 jalur yang satu jalur sepeda jalur jalan terus kemudian ada jalur mobil gitu jalur mobil kelihatannya agak jauh gitu sebetulnya Romo kalau mau cheating gitu mau selalu cheating itu tuh ada jalan mobil tapi itu tidak aman justru karena tidak ada jalur untuk pejalan kaki gitu ya jadi ada jalur mobil gitu pernah suatu hari ini kan saya barengan dengan anak muda-muda ya, mau yang umurnya ada 25-30 gitu. Nah, mereka ini kadang-kadang mau cheating gitu. Ini kalau lihat Google, jalan apa namanya pakai jalan aspal, jalan raya, ini jalurnya lebih cepat gitu. Kalau ngelewatin jalur Camino, ini jalurnya naik turun gunung gitu, terus kemudian lebih jauh gitu. Tante mau nggak kita lewat jalur gitu? Saya digoda gitu ya di sepanjang perjalanan. Terus suami saya bilang, ya udah deh, walaupun kita kaki lagi sakit, kita itu jalur Camino aja. Bener nih tante nggak mau. Ini udah jam segini loh tante panas, kita biar cepet lewat jalur ini aja, jalan raya aja gitu. Terus akhirnya saya pikir, ya udah deh terserahkan dia, tapi saya mau jalur Camino aja gitu ya. Udah akhirnya anak-anak muda ini lewat jalur jalan ceritanya. Saya lewat jalur Camino tuh capek banget Romo, jalannya naik turun, tapi ya udah walaupun naik jalan saya ya udah satu satu capek lagi jalan naik capek ya udah saya berhenti kata suami saya kalau capek berhenti pokoknya jangan sampai kehabisan nafas gitu ya udah terus kalau itu jalan lagi nah minum airnya supaya nggak pipis bolak-balik pipis jadi saya minumnya sedikit seteguk gitu terus jalan lagi kalau aus lagi seteguk gitu jadi nggak saya habis-habiskan gitu loh terus udah gitu ternyata waktu kita sampai saya tuh bisa sampai kami yang jalan lewat jalur Camino itu jalur lebih cepat ternyata meskipun jalannya naik turun sama jalur yang di jalan raya gitu dan rasanya itu memang sudah dihitung Romo dan itu justru jalur jalan kaki itu lebih aman kalau menurut saya itu sih sharing dari saya nggak usah khawatir di sana menyenangkan jalur Saria itu adalah jalur yang paling aman karena anak sekolah mereka tuh kalau kayak dalam 1 semester gitu ya di sana tuh ada pelajaran jalan kaki Romo ada satu kayak kayak kita tuh pergi wisata gitu jadi mereka ada salah satu pelajarannya tuh ya itu Camino itu jadi tuh sampai anak-anak SD terus kemudian lansia gitu itu kayak saya kalau saya bilang tuh sebetulnya eh, jalurnya ada 2 antara rohani dan rohana juga gitu Romo jalur wisata gitu ya banyak banget jadi nggak usah khawatir kita di jalan sendirian karena itu akan sering orang lewat banyak banget jalur di Astorga yang sepi gitu yang di atas gunung aja gitu itu kalau boleh saya bilang orang sangat perhatian dengan yang lain dan indah banget gitu dan setiap kita tuh pelajarannya adalah setiap kita jalan kita nggak mungkin ngulangin jalan yang udah kita lewatin mau jadi pelajarannya tuh sepanjang dari satu titik ke titik yang lain oh ya udah besok aku nggak mau kayak gini gitu ya aku mau pakai strategi yang lain ternyata kita nggak pernah melewati jalan yang sama jadi selalu baru dan saya pikir itu pelajaran buat saya ya dalam hidup ini kita ya pinginnya ngulang gitu ya tapi itu selalu hidup kita tuh baru dan selalu
apa namanya, ada sesuatu yang baru dan apa ya, kita selalu diperbaharui gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu setiap orang dari kita itu punya, kami yang pergi gitu ya kemarin tuh masing-masing pengalaman imannya beda-beda gitu, dan harunya waktu sampai itu kalau mau nangis gitu artinya tuh beda-beda Romo, karena pengalamannya tiap orang nggak sama, tapi tuh itu luar biasa. Jadi saya memberi semangat kepada Bapak Ibu semua, ini kayak udah jalan yang benar gitu ya, bahwa eh, rasa kita dikasih Tuhan itu luar biasa. Saya pernah pergi ziarah ke tempat yang lain gitu, tapi peziarahan ini bagi saya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi luar biasa, Romo. Ya, terima kasih Bu Raras. Bu Feni mau menambahkan? Ya Pak Edi, mungkin masalah yang apa tadi yang kalau sampai sakit kaki jatuh atau apa. Pada waktu kita jalan hari pertama itu kan hujan. Jadi teman kami itu mungkin salah kostum, dia pakai bajunya tipis, kemudian jas hujannya tipis, sehingga akhirnya baju itu basah kuyup, tidak makan. Kita pas lewatin batu-batuan, dia mungkin ketakutan, akhirnya menggigil, agak kelihatannya pucat. Nah, jadi akhirnya apa yang dilakukan? Dipanggil taksi, Pak Edi. Jadi dipanggilkan taksi, dicarikan taksi, kesimpangan ujung jalan. Kadang-kadang kita menyeberang hutan satu dengan hutan yang lain itu kan ada jalan. Nah, kita tunggu aja di persimpangan jalan itu. Nah, nanti ada taksi yang bisa dipanggil, bisa naik taksi mendekati hotel yang dituju, di sana cari pengobatan di sana. Jadi sebetulnya Camino ini sudah sangat terorganisasi. Jadi nggak usah khawatir. Cuman saya yang saya pesan mungkin kita kalau pakai jas hujan atau pakai baju yang kalau pas musim dingin hujan kita pakai jas hujan dulu, baru pakai ransel atau apa itu namanya, kita punya ransel. Nah, ransel itu kan kemungkinan kehujanan. Jadi kita pakai aja ponco tipis untuk nutupi barang kita, atau barang kita pakai yang ada tutup jas hujannya. Karena kadang-kadang kita lapar, kita aus, kita mau ambil, tapi kalau kita mesti lepas jas hujan kita kan kalau hujan basah. Gitu. Jadi dipakainya itu saya pakai jas hujan, lalu saya pakai tas, kemudian saya tutupin tas saya itu dengan ponco. Karena saya nggak bawa tutup tas, jadi saya pakai tutup ponco. Saya kalau butuh minum ya saya tinggal ambil minum, aman. Gitu. Kalau nggak hujan, ponconya saya lepas, hujan lagi saya pakai lagi. Dan itu tipis sekali. Pakai ponco yang tipis yang Rp6.000 itu udah cukup, bawa aja beberapa. Kalau sobek ya ganti lagi. Itu Pak. Oh Pak Edi, aman nggak Pak Edi? Terima kasih Bu Feni, Bu, Iya. Bu Raras. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Kalau kita selalu ada DPR, Pak Edi, di bawah pohon rindang banyak ya kalau mau butuh toilet ya. Iya Romo. Ya, masih ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Saya Romo, selamat malam. Ya, Bu Fidrinya. Dunya. Ya, Romo, saya ini dapat info Zoom-nya ini dari seorang teman. Nah, kalau saya ingin bergabung ziarah itu namanya apa ya Romo? Itu kontaknya kemana? Itu satu. Nah, kemudian tadi saya juga ingin bertanya pada Ibu Raras, bahwa Ibu Raras itu mengatakan dapat sertifikat sampai 2, ya. Nah, kalau begitu bisa nggak, kan tadi Bu Raras juga menyampaikan bahwa Camino ini bisa jalur sepeda, bisa jalur jalan kaki. Bisa nggak dalam perjalanan itu kita nggak jalan semua, tapi sebagian bersepeda, sebagian jalan, itu pertanyaan saya. Nah, apakah itu bisa gitu? Kemudian
tadi saya juga mendengar, cuman tadi terputus-putus koneksinya. Saya ingin menanyakan juga kepada Ibu Raras. Ibu Raras, sepertinya kalau saya tadi tidak salah dengar bahwa ingin melakukan perjalanan yang lebih panjang lagi. Tadinya sudah yang 200 sekian, 100 sekian, kemudian 200 sekian. Nanti akan melakukan yang jalur, mudah-mudahan yang jalur dari Prancis yang terpanjang itu yang 800. Nah, apakah benar Ibu Raras apa namanya akan melakukan apa perjalanan yang panjang itu? Kalau iya, apakah Ibu Raras bersedia kalau saya mau bergabung? Gitu. 3 pertanyaan itu, Romo. Terima kasih. Ya, yang pertama untuk programnya Bu Litwina bisa lihat di chat ya, ada kontak personnya, Birnat juga ada. Nanti silahkan Bu Litwina bisa menulis nomor HP-nya di chat sini, nanti akan dikontak oleh Birnat ya. Oh ya, ya, baik, baik. Ya, silahkan Bu Raras atau Bu Nani atau Bu Feni untuk menjawab pertanyaan Bu Litwina ini. Eh, saya mau share sedikit Romo. Ini ada apa namanya? Ada dua sertifikat gitu. Yang satu nih, ini sertifikat apa namanya? Nggak tahu ya, kelihatan nggak ya? Ini sertifikat yang kayak di Syariah, semua orang nanti dapat sertifikat begitu sampai di Santiago, di gereja, di belakang gereja tuh ada, nanti kita tinggal klaim saja ke sana. Nah, satu lagi nih ada sertifikat jarak gitu ya. Sertifikat jarak nih tergantung kita jaraknya berapa, lalu dibuktikan dengan stem yang kita dapatkan gitu. Seperti ini saya dari Astorga gitu ya. Sebetulnya sih tidak ingin membuktikan apa-apa gitu ya, cuman membuktikan apa pencapaian dan sebagainya enggak, cuman bagi saya yaitu sebuah kenangan yang indah gitu. Jadi apa namanya rasa perjalanan ziarahnya tuh emang beda gitu ya. Maksudnya tentu saja itu berbeda-beda gitu. Nah, terus kenapa kalau kami memang pingin dari yang dari Prancis gitu, kita merencanakan, monggo aja silahkan nanti bisa kontak ke saya atau mau ada kontaknya apa namanya dengan senang hati gitu ya. Kami rencananya tahun depan eh, ini tahun depan gitu rencananya sih saya pingin ikut ibu siapa tadi yang ibu Feni ya yang dari eh, Portugal gitu. Saya pingin melewati Portugal terus karena saya udah pernah gitu Romo. Jadi eh, bisa jalan sendiri Romo karena tuh jelas sekali tanda-tandanya gitu kan. Sebetulnya bersyukur kalau ada Romo misalnya nanti kalau misalnya Romo Romanto mau lewat Portugal boleh juga saya dikasih tahu tahun depan gitu Romo. Karena pingin lewat jalur pantai gitu ya. Kalau Portugal kan lewat jalur pantai. Terus saya juga sebetulnya pingin banget ikut ziarah Santo Ignatius Romo tentu saja gitu. Saya pingin banget gitu. Cuman kemarin itu kita uh, ziarah sendiri. Jadi kami itu bergabung dengan bukan ziarah dengan teman-teman Kristen gabungan gitu. Jadi doanya doa sendiri, ngikut. Jadi kita yang saya yang harus cari misa pagi di mana gitu karena saya sama suami suka misa pagi. Jadi kita mesti tahu oh misa pagi. Tapi uh, nggak ngerti ya makanya saya merasa tuh ada keajaiban yang kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba saya masuk ini kok kayak kok ada bunyi bel gitu ya, ini bunyi lonceng gitu. Ini apa ya? Apa gereja? Gitu saya masuk, misalnya mau dimulai Romo. Itu kaget saya. Ah, ini kok misa pagi ya? Ayo kita ikut misa gitu. Jadi teman-teman lain nggak ikut misa, kami ikut misa. Lalu eh, saya dengan suami yang sama-sama membuat tema sendiri karena kami perjalanannya kami ziarah teman ziarah tapi kan berbeda ada yang Kristen. Lalu kayak sepanjang hari saya hanya mengucap syukur saja misalnya gitu. Ya udah mengucap syukur atas apapun. Sampai dari saya berangkat sampai saya pulang Romo, itu saya mengucap syukurnya tuh nggak kelar-kelar. Wah, artinya saya baru tahu Tuhan itu banyak banget deh dalam hidup saya yang saya tuh tidak pernah mengucap syukur. Seperti mengucap syukur saya dikasih udara bisa saya hirup, kasih hidung, kasih mulut, kasih apa gitu. Apa aja yang saya pikirin sepanjang perjalanan, saya kasih ucapan terima kasih buat Tuhan tuh itu panjang nggak kelar-kelar Romo. Saya misalnya terus ya udah besok hari kita tema saya bilang sama suami tema kita apa ya coba kita refleksi gitu banyak kesalahan kita mohon ampun sama Tuhan ini kok banyak banget juga ya dosa kita
Jadi maksud saya ini tanpa dibimbing Romo aja kami merasa begitu sangat dibimbing dan disertai Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sangat bersyukur karena Romo Rumanto mau membimbing gitu ya. Jadi saya pikir itu hal yang luar biasa. Saya memang ingin merencanakan dari Prancis gitu, nanti saya berkabar kalau eh, apa namanya akan berangkat gitu Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Raras. Kita pemanasan dulu Bu Lidvina, 115 kilo ya. Nanti kalau sukses Ya, berikutnya yang 800 kilo ya. ya, ya. Ini Bu, info saja, Romo. Ini ya, info aja, Romo. Sebenarnya yang versi Indonesia juga ada. Jadi itu Romo-Romo Karmel yang mengadakan tiap tahun. Saya baru ikut kemarin sekali. Itu 85 kilometer dalam 3 hari. Medannya ya cukup berat. Ya hari pertama memang landai-landai saja, tapi hari kedua, hari ketiga itu nanjak turun. Saya yang lemah waktu itu ya lutut saya karena saya juga sudah tidak muda lagi Romo ya. Nah, tahun ini mungkin 95 kilometer itu ke Kediri Malang. Kediri Malang itu. Ya, memang yang Romo mau adakan ini 100 kilometeran ya, Romo ya Saria ya. 115 115 yang apa namanya yang akan dari diadakan bulan April itu ya. iya, iya. April atau Mei itu ya Romo. Romo ada satu pertanyaan saya yang tadi belum dijawab Romo. Apakah boleh perjalanannya itu macam-macam, jalan dan bersepeda? Eh, Romo, saya mau bantuin sedikit Romo untuk Iya, yang iya, jalan sama silakan sepeda. Bu Ini Raras kayaknya ya. kita jalan, kalau udah jalan jalan aja karena ada jalurnya beda. Terus kemudian ibu kan juga mesti bawa sepeda ya ke sana. Karena di sana nggak ada Iya, sewaan iya, sepeda, jadi sepeda harus bawa sendiri. Dan teman-teman yang bersepeda iya, itu mereka biasanya dari negaranya masing-masing tuh udah jalan. Ada grup yang dari misalnya Belanda, mereka memang jalan naik sepeda gitu. Mereka jalurnya kalau yang sepeda tuh lebih jauh gitu. Terus nggak bisa sepeda jalan sepeda mungkin bisa sih kalau misalnya berada di negara itu karena apa namanya perbekalannya pasti beda yang sepeda sama yang jalan kaki Bu kalau eh, kalau misalnya kalau masih baru pertama saran saya kalau memang udah memutuskan jalan jalan saja gitu ini pendapat saya. baik, terima kasih Bu Raras. Romo dan teman-teman ini untuk melengkapi sertifikat tadi itu ya. Ini kebetulan saya ada di meja saya. Ini paspor yang seperti ini. Ada beberapa macam desain sepertinya di sana. Ini harus dibeli di kota Saria. Lalu kira-kira 2,5 euro ini harganya. Lalu nanti di dalam perjalanan minta stempel, itu seperti ini stempelnya. Kelihatan ya? Ya. Ini dapat Ya, kelihatan stempel semua. Ya, ya. banyak begitu. Ya. Nah, ini katanya nanti untuk mendapatkan sertifikat, ini harus diserahkan. Walaupun saya nggak yakin dicek, tapi ya kalau nggak membawa paspor ini ya mungkin tidak diberi sertifikat yang satu itu. Saya lupa yang mana itu tadi yang Ibu sampaikan. Ya. Lalu mengenai kita kesasar atau enggak juga ini kebetulan saya beli untuk souvenir apa ini seperti ini. Nah ini nih tertempel di setiap 1 kilometer kalau nggak salah itu ada semacam tugu kilometer begitu yang menunjukkan ke arah ini. Jadi mengikuti arahnya aja gitu. Lalu ini simbol kerang. Mungkin Romo akan lebih tahu. Katanya ini dari berbagai tujuan, berbagai arah menuju ke satu titik. Itu yang sering dipakai. Bukan sering. Itu mengapa memakai simbol kerang salah satunya itu untuk itu. Lalu ini saya ada juga barang kecil lain yang saya mau tunjukin untuk botol minum. Tadi kan Ibu Feni bilang kita bawa backpack, ditutupin ponco dan sebagainya.
kalau kita mau ngambil barang di backpack kan memang repot sekali ya. Jadi saya pakai backpack yang ada waist beltnya supaya bebannya ada di pinggang. Tapi saya juga pakai tas pinggang yang kecil-kecil seperti ini, tas pinggang biasa begitu. Dan untuk botol minum itu kalau saya nih, saya sarankan tidak membawa tumbler yang berat. Jadi saya pakai botol aqua, terserah aja mau yang 330 atau yang 600 mili itu, lalu beli cantolan ini, Romo dan Bapak Ibu, saya merasa ini kok sangat bermanfaat ya. Jadi ini bisa dicangkolin ke tas pinggang atau ke apa itu kalau laki itu celananya kan ada tempat ikat pinggang itu ya. Lalu ini untuk botol minumnya gitu. Jadi ini dilepas begini, botol minumnya ditaruh di sini tutupnya sehingga kalau mau minum tidak repot-repot ngambil dari belakang karena disarankan itu setiap kali paling nggak 1 kilometer minum walaupun sedikit supaya tidak kekurangan cairan gitu. Jadi tinggal ngelepas ininya seperti ngelepas safety belt biasa gitu. Ini juga barang-barang kecil yang mudah didapat di Tokopedia dan cukup murah tuh hanya mungkin 10.000 atau berapa gitu Romo dan teman-teman. Ya. Barang-barang kecil dan ini masih saya pakai sampai sekarang kalau jalan olahraga. Sangat handy. Ya, baik. Terima kasih tambahannya, Bu Nani. Mungkin Bernard mau memberikan tambah informasi mengenai program yang kita rancang. Mau tanya Romo. Ya, sebentar. Bernard dulu ya. Silakan Bernard kalau mau menyampaikan programnya kita. Oke, baik. Jadi aku salam kenal Romo semua Bapak Ibu. Jadi saya Bernard dari Golden Nusa yang akan membantu untuk operation selama di Eropa. Jadi untuk rute Camino ini kita itu menggunakan hotel bintang 4. Jadi nanti selama berkamino dan setelah berkamino itu kita menginapnya di hotel bintang 4. Nah, perlu mungkin saya kasih tahu itu adalah selama berkamino itu kita tidak pindah hotel. Jadi setiap malam itu, setiap hari itu kita tidak pindah hotel, melainkan kita itu akan menginap selama 3 hari 2 malam dan lalu next-nya lagi juga sama. Jadi kita tidak perlu bawa ini ya, pindah-pindah hotel dan bawa kopernya harus di packing lagi setiap hari, lalu harus antar lagi, bawa lagi. Dan selama berkamino juga untuk koper dan barang bawaan itu tenang saja. Jadi nanti kayak saat kita pindah hotel itu nanti ada bis wisata yang akan membawa koper Bapak Ibu sampai ke hotel tujuan. Jadi untuk masalah barang bawaan, jadi mungkin nanti Bapak Ibu cukup membawa ransel aja yang perlu persiapan perharinya, seperti mungkin nanti ada snack atau tumbler atau bawa jas hujan yang tidak perlu berat-berat ya Bapak Ibu. Jadi nanti saat perjalanan berkamino juga tidak terlalu membebani gitu. Nah setelah berkamino itu kita akan lanjut rute biasa tour. Kita akan lanjut ke arah Lourdes. Nah, nanti di Lourdes, nanti kita juga lanjut ke arah Montserrat dan Barcelona. Untuk Aitin, boleh aku sampaikan ke Romo? Maaf, Bernard. Untuk itinerary, boleh aku... Nggak perlu ya, kemarin sudah sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau kontak Bernard, sudah ada di chat box ya, silahkan di WA. Ya, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan perihal itinerary, pesawat, hotel, lalu saat harga juga nanti bisa WhatsApp ke Bernard. WhatsApp-nya udah ada di chat box ya, nanti Bapak Ibu bisa WA aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bernard. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Romo. Romo, kalau tidak salah, saya pernah dengar itu kalau kita sampai di katedral
Kompos Santiago itu tiap hari tertentu Buddha Memorialnya baru di apa dimainkan ya, tempat menyan yang besar itu. Kalau nggak salah Jumat pertama atau apa gitu loh. Nah, apakah jadwalnya itu nanti ngepasin kita pas datangnya di Jumat pertama nggak? Tadi sempat sebelum kita mulai acara, Bu Nani sama Bu Rara sempat cerita sedikit ya mengenai Wiruk yang raksasa itu. Saya Iya, pernah datang ke sana bukan sebagai pejalan kaki sih, sebagai turis itu pas persis digoyang itu, di swing. Eh, Mungkin Bu Feni atau Bu Nani atau Bu Raras mau cerita tentang mau lihat Wiruk raksasa itu. Buddha Memorio. Saya nggak lihat, mau mungkin yang lain. Anik Nanik ya saya. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Romo, kita nyampe ke sana itu hari Senin kalau nggak salah. Dan di dalam misa itu dilakukan itu apa swing incense itu eh, wiruk yang besar itu. Ya, lalu hari kedua kita ikut misa lagi juga ada acara itu. Terus saya mendengar bahwa memang sekarang boleh dibilang setiap hari gitu, kira-kiranya setiap hari Oh, itu selalu setiap misa ada wiruk besar itu karena katanya ada yang mensponsori. Karena itu butuh orang yang mungkin dibayar untuk menggerakkan itu dan ada keahlian khusus gitu. Saya dengarnya demikian. terima kasih Bu. Iya, Romo, sama-sama. Iya, Bu Raras mau menambahkan. Saya juga mendengar hal yang sama, Romo. Jadi memang eh, bisa disponsori gitu ya oleh peziarah yang hadir di sana. Kalau ada yang memberi sponsor, tapi kalau tidak ada yang memberi sponsor, biasanya Jumat pertama biasanya itu udah pasti wiruknya tuh jam 12 siang, Romo. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah jam 12 ada misa Jumat pertama deh, kalau nggak saya lupa jamnya jam berapa, kalau nggak salah siang apa jam 1 ya, saya lupa Ya, deh. Tapi waktu itu saya pagi-pagi berangkat pagi, jadi kami ngejar gitu ya, boleh dibilang jalannya udah pakai kayak lari gitu, untuk supaya bisa misalnya Jumat pertama. Jadi begitu saya datang, eh, kan itu ada yang antri untuk tadi seperti yang Ibu Feni bilang meluk apa Santo Yakobus ya, patung Santo Yakobus. Tapi mereka tuh antrinya panjang. Nah, kalau yang Misa itu punya pintu khusus gitu. Nah, waktu saya masuk, saya nggak dapat tempat duduk sih. Saya glosor di bawah karena udah mepet gitu ya. Tapi kita saking penuhnya, itu udah penuh sampai duduk di bawah, ada yang berdiri gitu. Tapi masih kelihatan dan masih bisa lihat. Waktu itu saya meskipun duduk di bawah di lantai gitu, tapi saya lumayan dapat depan lah Romo gitu. Itu Jumat pertama, terus besokannya juga ada lagi di dapat sponsor. Tapi biasanya Romo tuh justru punya luxury, kayaknya Romo punya ada yang kalau Romo menghubungi gereja gitu mungkin beda gitu ya Romo. Kalau saya kurang paham Romo kalau yang seperti itu. Tapi waktu itu kalau Jumat pertama kelihatannya memang ada, lalu hari-hari tertentu, lalu kalau misalnya eh, jumlah kan dia tuh punya jumlah apa namanya punya data jumlah kayak hari Minggu ya, waktu itu kami misa di hari Minggu, eh, mereka memberi itu juga karena jumlahnya itu cukup banyak, jumlah apa namanya peziarah cukup banyak. Jadi eh, kalau yang dengan gerejanya tak tentu, tapi kalau sponsor itu bisa Romo. Jadi monggo, maksudnya banyak cara gitu loh Romo untuk bisa mendapatkan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Raras. Ini ada yang bertanya tentang jalur Camino. Saya share screen sebentar ya. Ini jalur-jalur untuk Camino, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang akan kita lalui nanti di sini.
Jadi bukan cuman sih, dari Syariah ini sampai ke Santiago jaraknya adalah 115. Nah, ini sebagai pemanasan kalau Bapak Ibu nanti mau melanjutkan entah dari jalur yang Granada atau Lisbon, silahkan ya. Itu jalur yang akan kita tempuh di bulan April atau bulan Mei. Silahkan Bu Noverin. Makasih Romo. Saya tadi sebenarnya nggak mau nanya, tapi karena informasi dari Pak Bernard, jadi saya ingin bertanya. Tadi kan Pak Bernard bilang kita akan menginap selama perjalanan itu di kelihatan 2 hotel ya, yang satu 3 malam, yang satu 2 malam. Pertanyaan saya adalah kita kan udah jalan nih dari satu kota ke kota yang lain. Perjalanannya cukup jauh, kita sampai di sana, terus kita nginep di kota yang lain lagi. Itu berapa lama tuh kita akan ditunggunya? Karena kan speednya setiap orang berbeda gitu loh. Kalau sampai ketinggalan bagaimana nih? Oke, ya baik. Terima kasih Bu Noverin. Jadi betul tadi Bu Noverin, untuk menginap kita lebih pilih hotel bintang 4 karena pertama itu lebih nyaman untuk istirahat, dan juga tidak perlu setiap hari itu kita harus packing, repacking lagi koper kayak gitu, bawa lagi, harus dikirim ke kota selanjutnya. Itu kan kesannya lebih sulit ya, repot. Nah, jadi kita itu dari segi travel kita menyarankan kita menginap di bintang 4. Jadi nanti saat bis kita itu berangkat pagi, nanti akan Bapak Ibu akan diantar ke kota, start pertama itu di kota Saria. Nah, dari kota Saria itu start jalan kaki sampai ke kota Portomarin namanya. Nah, dari kota Portomarin bis kita itu akan standby nunggu sampai sekitar mungkin jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, setelah jam yang sudah ditentukan itu nanti kita akan diantar bersama-sama balik lagi ke hotel dengan bis. Nah, untuk peserta mungkin tadi seperti yang Ibu Noverin bilang, untuk kapasitas setiap orang untuk jalan itu kan ada yang cepat, ada yang uh, lama. Jadi kalau misalnya saat waktunya sudah mendekati waktu meeting point pengantaran pulang, itu nanti kita akan biasanya sih nanti koordinasi dari tour leader, lalu nanti bisa WhatsApp-WhatsAppan. Jadi yang mungkin di belakang itu bisa menyusul dengan taksi untuk ke kota selanjutnya untuk mengejar bis kita ini waktu bis pulang. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu, Bu. Riskan juga ya kalau begitu ya. Iya. Nah, untuk bis juga sebenarnya sih saat kita berkamino dari satu kota ke kota lainnya, yang mungkin jaraknya itu sehari mungkin 20 kilo ke atas. Nah, untuk bis kita itu memang bis kita nggak bisa ngikutin dari belakang ya Bapak Ibu, kayak di Indonesia yang bis ngikutin dari belakang. Tapi bisnya ini selama contoh 20 kilo, bisnya ini akan maju duluan sampai mungkin dia akan nunggu di kilometer 8 atau kilometer 10. Jadi bisnya akan standby sampai kilometer 10, nanti Bapak Ibu jalan kaki mungkin udah nyampe kilometer 10 masih kuat, mungkin bisa lanjut sampai ke kilometer 20. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya sudah tidak kuat, itu bisa naik bis. Jadi bisnya itu nanti di kilometer 10 lanjut lagi ke kilometer 20. Kayak gitu. Jadi nggak banyak teknis lah Bu, seperti itu. Saya sih cuma concern masalahnya adalah kita ketinggalan pertama. Terus kedua berarti kan kita harus bangun paginya, ada morning call. Iya, betul. Dan kita startingnya adalah kita naik bus dulu, diantar. Misalnya kita nginepnya di Saria, jalan sampai Portomarin, tapi kan kita harus balik lagi ke Saria karena hotel kita ada di Saria, benar nggak? Besok paginya kita diantar lagi pakai bus ke Portomarin. Dari Portomarin kita baru jalan lagi. Benar begitu kan, Pak? Iya, betul, Bu. Nah, berarti kan akan ada morning call. Iya, ada morning call, Ibu. Betul. Padahal kan kecepatan masing-masing orang berbeda ya. Maksudnya, Iya. Di logikanya saya waktu itu adalah kita tetap dari satu kota ke kota yang lain. Kalau ada orang yang mau berangkat pagi, ya dia berangkat pagi. Kalau dari orang yang mau berangkat lebih siang, dia akan berangkat lebih siang. Gitu loh. Kalau begini kan berarti kita selalu diangkutnya bareng-bareng.
diantar pulang ke hotelnya juga bareng-bareng gitu loh. Iya betul Ibu. Jadi karena kan kita tur ya Bu ya. Jadi kalau tur itu seperti kita sarapan di breakfast di Hotel Bintang 4, itu kita bareng-bareng. Dan terus terang aja untuk di kota-kota Saria, lalu Porto Marin, Palas Drey itu tidak ada hotel bintang 4 Ibu. Jadi mungkin adanya hotel-hotel sekelas seperti kayak Hostel, sekelas, B&B. iya betul kayak hostel. Nah kalau hotel bintang 4 itu memang di daerah situ tidak ada Ibu. Jadi makanya kita prefer hotel bintang 4 nanti untuk startnya bareng-bareng, pulangnya juga bareng-bareng. Nah untuk dinner juga karena kan kita bareng-bareng juga Ibu. Jadi Tanya, udah berapa jauh jarak dari tempat kita menginap sampai ke starting point kurang kita? kurang lebih itu sekitar 20 sampai 30 menit berkendara Ibu. Ya, umumnya begitu. Enggak, karena kan itu menentukan kalau terlalu jauh kan berarti kita morning call-nya akan kepagian atau kita jalannya akan ketelatan. Bener nggak? Oh, enggak. Kita untuk daerah ini kita akan selalu ada misa pagi bersama sebelum ziarah. Kurang lebih itu jam 6:30 ya. Lalu jam 7, kemudian jam 7 kita breakfast, sekitar jam 8 itu kita mulai jalan. Kalau kita menghitung jalan kaki santai itu, saya hitung 1 jam itu sekitar 4 kilo ya. Itu pace yang santai. Jadi kalau jarak sekitar 22-25 kilo ya 6 jam, mungkin 7 jam itu sambil istirahat, eh, makan di tengah jalan dan segala macam itu. Sore harinya penjemputannya nanti akan kita minta diatur bisa 2 kali penjemputan di titik poin di mana kita berada, busnya itu. Kenapa kita memilih jalur ini daripada pertimbangan yang lain? Karena kalau hotel yang biasa dipakai oleh para peziarah itu Abernegi itu namanya, tidak ada hotel yang bisa menampung banyak orang. Yang pertama, yang kedua, dinner itu tidak disediakan. Seperti yang kelompoknya Bu Mariati kemarin tidak ada dinner, jadi repot lagi harus mencari makan malamnya. Yang paling nyaman adalah yang kita aturkan dengan dijemput di sini. Maka ini bukan setengah turis lagi ya Bu Nani, tapi ini peziarah turis ini. Tapi malam Peziarah hari mewah, akan Mo. apa? Peziarah mewah ini. Peziarah mewah. Mana ada kelompok Jakarta yang teman-teman umat di Permata Hijau juga mirip dengan yang kita aturkan ini ya, juga ibu-ibu senior, bapak-bapak senior gitu. Ini peziarah mewah nanti. Soalnya kan lihat beberapa video perjalanan dari Saria tuh Porto Marin itu ada gerejanya bagus. Kan bisa pencelok-pencelok kan loh. Takutnya janji dijemput jam 7 kita sampai di sana jam 8 gitu loh. Ada, nanti kita aturkan penjemputan malamnya bisa kita arrange lagi. Oke. Makasih, Mo. Makasih, Mbak Bena. Ya, Ibu Noven, itu saya rasa seperti yang tadi disampaikan Bu Raras ya. Kita jalan lambat atau cepat itu memang ternyata tuh ketemunya bareng. Jadi seperti saya ini kan jalannya paling lambat karena kaki saya sakit. Tapi dengan saya berjalan-jalan-jalan, ternyata waktu ketemu di kafe siang hari itu, teman saya paling baru 10 menit jalan sampai gitu. Tapi teman saya itu mungkin di tengah jalan dia bisa foto-foto, dia bisa lebih bisa berhenti menikmati pemandangan atau apa. Tapi karena saya jalannya pelan ya saya terus jalan terus nggak mikirin mesti foto-foto, karena kalau jalan sendiri yang foto kan siapa gitu ya. Jadi sepertinya pada waktu sampai di tempat itu ya selisih satu dengan yang lain tuh 10 menit atau 15 menit. Ya, jadi kalau yang jalan cepat lebih bisa menikmati
tempat-tempat misalkan di gereja lebih lama, bisa doa di gereja. Nah, kalau yang jalan lambat, ya toh akhirnya kesusul. Jadi memang benar-benar jalan sendiri sesuai dengan ritmenya, tapi nanti sampai kok ke tujuan. Gitu. Okay. Thank you Bu Penny. Ya. Saya tambahkan dikit, Romo dan teman-teman, pengalaman saya berhenti di setiap kota itu, misa harian di kota tersebut itu pukul 7 malam. Jadi kalau ingin ikut misa dengan sistem tadi yang kembali lagi harus diperhitungkan waktunya ya. Lalu ada satu gereja yang unik, yang background-nya itu kerang besar sekali. Saya lupa itu apakah di Porto Marin atau di Palas de Rey, sehingga kalau misalnya grup Romo ini hanya menginapnya tidak di 2 kota itu, mungkin miss akan kehilangan mengunjungi gereja itu. Amalah. Itu aja Romo. Saya lupa, mungkin bisa dicek itu di kota Palas 2 itu. Seingat saya di hari, kalau nggak hari kedua kita, itu hari ketiga. Nah, hari pertama, waktu grup saya kan hari pertama itu dari Saria langsung ke Porto Marin, lalu hari kedua dari Porto Marin ke Palas de Rey. Nah, mungkin di antara itu, Porto Marin atau Palas de Rey, saya coba cari fotonya. Nanti kalau ada saya sampaikan. Begitu Romo dan teman-teman. Iya, terima kasih Bu Nani. Ini kalau nggak kita stop, makin malam makin seru ya. Saya kira kita sudah jam 9. Kita akhiri dulu pertemuan kita. Nanti kita masih akan ada lagi Zoom meeting terus dalam rangka persiapan kita bersama untuk mengadakan ziarah Camino dan nampaknya Santo Ignatius yang akan kita buat di bulan April atau bulan Mei. Apakah benar masih ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Baik, Romo, udah cukup. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Feni, Bu Nani, Bu Raras, sharingnya yang sangat menguatkan dan memotivasi kita. Kemarin beberapa peserta yang 50 ke atas ragu-ragu kuat nggak ya. Nah, ternyata Bu Nani juga masih kuat ya Bu Nani ya. Kita bersemangat untuk menjalani Camino. Pasti ada banyak pengalaman rohani yang kita dapatkan ketika kita menjalaninya sendirian. Ya. Maksud saya menjalani sendiri, bukan mendengar cerita sharing begini ya. Ketika nanti kita menjalani Camino, kita akan merasakan sendiri, mengalami sendiri pengalaman-pengalaman akan Tuhan dalam seluruh peziarahan gitu tadi. Mari kita menutup pertemuan kita ini. Saya memutarkan lagu Berjalan Bersama Tuhan yang tadi sempat disebut oleh Bu Feni. Lalu kita akan menutup dengan doa dan juga mohon berkat Tuhan. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku, kakiku gemetar, hatiku gentar, tatapanku pun jadi nanar. Ratapku dalam belas kasih-Mu, jangan biarkan ku tenggelam. Luruskan jalanku, tegakkan langkahku,
tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku. Luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Aku mau bersamamu Tuhan, jalan denganmu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Engkau yang senantiasa memberikan jalan dan mendampingi perjalanan hidup kami, khususnya dalam rencana kami berziarah, berkamino, yang akan kami jalani bersama. Kau telah mengirimkan orang-orang yang hadir di tengah-tengah kami, Bu Raras, Bu Nani, dan Bu Penny, membagikan pengalaman iman mereka, perjumpaan dengan Dikau sendiri, dan sungguh kehadiran-Mu di dalam perjalanan ziarah mereka. Semoga apa yang kami dengar menancap di dalam hati kami dan juga berbuah di dalam tindakan kami, serta memberikan semangat dan kegembiraan serta sukacita bagi kami sendiri untuk menjalani ziarah ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan mereka yang kita doakan senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Weni, Bu Raras, Bu Nani, Bernard, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Romo. kasih Romo. Kasih Romo. Bu Penny. Ini Bu Terima Laras, kasih Bu Romo, Nani, terima kasih. Terima kasih Romo. Kasih Romo. Ya, Amit ya. ya, Terima makasih. kasih Saya Romo. meeting ya Romo. semuanya. Terima kasih.